Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini kita mau live ya. Seperti yang tadi sudah dijanjikan, kita insya Allah live sama Pak Ari ya, tapi masih menunggu. Oke, disapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah dari Nganjuk ya, Mbak Amalia. Yuk, oke, Mas Ari sudah ini lagi OTW katanya. Sugeng Dalu G dari Kafia Kahfi. Ini dari selatan ya, Pesanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas, sudah siap? Alhamdulillah, sikat. Sudah siap di roasting? Enggak lah, ini kan dua arah, nanti saya balik ke roasting. Oh, oke. Siap. Oke. Langsung ya. Menit 30. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Sinyal aman nggak? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, alhamdulillah aman. Oke. Teman-teman semangat Banyuwangi. Malam hari ini kita mau live dengan Pak Ari ya. Aku manggil apa Mas? Pak yo? Om. Dan Om. Oh iya. Live sama Om Ari. Kita membahas soal membangun prestasi generasi masa kini. Seperti yang kita tahu, Om Ari ini adalah dosen Poliwangi, kemudian juga pemerhati bahasa dan juga penggiat literasi semacam itu. Nah, pertama Mas, barangkali bisa perkenalan ya. Barangkali ada netizen yang mau saya gak kenal ambek selebgram Banyuwangi. Monggo, perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Ali dan teman-teman semangat Banyuwangi. Kalau saya dengan Mas Ali sih mungkin seumuran sepantaran, jadi panggilnya bisa saling Mas sebenarnya, panggil nama juga bisa sebenarnya. Tapi karena saya omnya anak-anak, jadi terbawa aja gitu. Kalau misal om ya Om Ari gitu lah. Kalau Ari berarti depannya om gitu. Lebih suka dipanggil om sih, karena kebanyakan kalau dipanggil Pak, waktu pertama kali mungkin masuk kerja di Poliwangi, saya belum bapak-bapak karena saya belum beristri dan beranak waktu itu. Jadi ketika dipanggil Pak, itu merasa belum pantas dengan status sosialnya. Jadi dipanggil Mas pun juga sepertinya kurang pas karena lingkungan akademik gitu. Jadi yang paling pas, tidak tua, tidak terlalu muda ya Om gitu. Saya pikir Om gitu. Itu, nama saya Ari. Sempat tertulis selebgram di bio saya dan hasilnya adalah saya dibully oleh netizen Sebanyuwangi karena saya sebenarnya bukan selebgram sama sekali. Saya akademisi. Ketika ditulis selebgram, muncullah semua suara-suara netizen, entah yang follow saya atau tidak follow, mereka langsung bilang kalau
siapa sih lu gitu. Kamu tuh siapa? Selebgram Banyuwangi, followersnya cuma 3.000 gitu. Prestasimu juga nggak ada, nggak pernah di-endorse oleh produk yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Awalnya gitu, itu selebgram. Terus apa tadi, Mas Ali? eh Dosen, sebagai dosen itu Oke, klarifikasinya. dosen. Ngomongin dosen, di posternya, di flyernya teman-teman Semangat Banyuwangi ditulis kalau saya itu dosen Poliwangi. Nggak salah sebenarnya, karena itu masuk ke data diri saya, kurikulum vitae saya, karena saya juga pernah mengajar di Politeknik Negeri Banyuwangi. Tapi untuk sekarang per 1 Desember kemarin saya harus geser ke kabupaten sebelah. Di Jember saya mengabdi di IAIN yang sekarang jadi UIN, Universitas Islam Negeri Jember. Per 1 Desember saya mengabdi di situ. Jadi mungkin banyak juga netizen yang setelah selebgram membuli saya ketika di profil saya masih tertulis dosen Poliwangi. Ya, Bro, kok duduk dosen Poliwangi mana bisa? Kayak gitu-gitulah. Tapi ya nggak masalah lah, netizen selalu gitu. Kenapa Mas Ali? Di Instagram masih tertulis itu ya? Di Instagram masih saya tulis Politeknik Negeri Banyuwangi karena Mas Ali ya, Ari dan Poliwangi itu kayak satu kata gitu loh. Jadi kalau dipisah itu nggak enak. Kalau diucapkan itu lebih pas kalau dalam satu tarikan nafas gitu. Jadi kayak nggak bisa pisah gitu. Ya Ari ya Poliwangi. Melekat gitu ya. Oke, dosen Semenjana katanya. Oh, dosen Semenjana Mas Edo. Oke, ini teman saya di Semenjana. Nah, ngomongin Semenjana Mas Ali, itu hanya salah satu dari banyak sekali gerakan-gerakan literasi. Anak Banyuwangi itu banyak sekali yang sadar literasi, yang punya kemauan untuk menggerakkan literasi di Kabupaten Banyuwangi itu banyak. Dan saya hanya salah satunya, termasuk juga Mas Edo, itu satu teman saya di Semenjana. Semenjana itu punya makna sederhana karena saya biasa melakukan hal ini di hari Minggu. Dulu sebelum pandemi ya, di hari Minggu kita berkumpul dengan teman-teman, kita pakai lapak banner bekas yang sering sekali yang saya ambil itu banner bekasnya Poliwangi. Saya gelar di Taman Belambangan, terus saya punya buku-buku, teman-teman punya buku-buku, komik juga, buku anak. Ya udah kita taruh aja apa adanya dan silakan yang mau baca gitu. Kita buka gratisan aja gitu. Nanti ketika udah mulai sepi atau sudah habis ya udah kita kukut, kita pulang gitu. Itu hanya satu kegiatan literasi yang paling sederhana sebenarnya, dan teman-teman di Banyuwangi banyak yang lebih keren. Kalau urusan literasi saya hanya salah satu yang mengambil langkah sederhana saja. Oke, itu sih dari saya Mas Ari. Perkenalan dari Om Ari sendiri sebagai salah satu dosen, kemudian juga penggiat literasi Mas ya, banyak sekali. Termasuk kemarin kita kan sempat dipertemukan itu kan di Jempol ya. Nah itu Mas Ali ini teman saya waktu di Jempol tuh dulu literasi juga nggak sih Mas? Termasuk literasi juga? Termasuk. Literasi juga ya? Oke. Dan Mas Ali juga berarti orang literasi? Insya Allah. Insya Allah. Kalau diamini gitu ya. Oke. Itu sekilas terkait dengan Mas Ari, dan kemudian ini Mas terkait dengan proses belajar saat ini ya. Kan Mas Ari sendiri atau Om Ari itu kan sedang berada di istilahnya dunia akademis lah, semacam itu. Nah, di era pandemi ini kan secara otomatis banyak sekali hambatan-hambatan ya Mas ya. Itu bagaimana? Ngomongin hambatan itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang sih sebenarnya Mas Ali. Teman-teman juga pasti merasakan hal ini. Tergantung kita meletakkan diri kita di posisi mana dulu. Misal kalau kita sebagai peserta didik, otomatis kendalanya pasti kesulitan dalam mencari sinyal, itu salah satu. Terus kemudian banyak juga yang entah ini sebuah keluhan, sambatan atau apa yang mereka itu nggak nyambung ketika diajari sesuatu hal lewat media sosial, misal lewat Zoom-nya atau Google Classroom, itu mereka tidak sampai ke sana.
Terus kemudian juga mungkin ketika ada tugas mungkin sedikit ribet karena biasanya kalau kita biasa tatap muka kumpulin tugas ya udah cari dosennya, kumpulin di mejanya selesai. Tapi kalau sekarang mungkin yang kita harus kumpulkan lewat email, kumpulkan lewat Edmodo atau aplikasi sejenis yang di situ juga ada deadline-nya, dan ketika kita terlambat, deadline itu terbaca jelas lewat rekam jejak kita gitu loh. Kalau misal kita nggak bisa kumpulin hari ini kan kita bisa ngeles. Contohnya misal saya kemarin cari bapak tapi nggak ketemu, di meja nggak ada. Kumpulin besok kan bisa gitu. Tapi kalau lewat elektronik media gitu kan, kalau kita ngumpulin katakanlah jam 1:15 ya udah tercatat di tanggal itu, di jam itu gitu. Kita nggak bisa ngeles lagi. Itu mungkin kesulitan di sudut pandang mahasiswa. Untuk pendidik, guru, dosen, lebih banyak lagi saya pikir Mas ya. Jadi contoh, untuk guru yang mungkin seusia saya atau di bawah saya yang bisa dikatakan teman-teman yang natif gadget itu apa ya istilahnya? Gadget natif atau apa sih yang mereka itu tanpa diajari pun, apa masalah istilahnya ya? Belum terbiasa gitu ya. Kalau natif gadget itu yang justru ketika dia nggak usah diajarin langsung bisa pakai gitu loh. Tapi kalau generasi atasku itu kan yang harus diajari berkali-kali baru ngerti pakai Zoom itu gini, pakai Google Classroom itu gini. Atau bahkan mereka yang kesulitan menggunakan HP atau laptop itu kan ada banyak. Itu contoh kesenjangan dari kemampuan dosen SDM, dosen atau guru itu dari situ. Terus ini yang saya keluhkan Mas Ali. Kalau kita di kelas, itu beberapa hal yang bisa kita capai adalah kedekatan emosi, kedekatan sosial. Banyak cara mendekatkan diri antara dosen dan siswa atau guru dan siswa. Contohnya nih, kalau ada siswa yang bisa mengerjakan, kita bisa kasih pujian. Online susah sekali melakukan hal itu, gitu, karena sifatnya masih satu arah. Gitu. Terus kedua, ini tanda petik ya, memberikan pujian dan juga sentuhan itu juga termasuk ke penguatan. Ada teorinya, penguatan supaya mereka termotivasi. Contoh nih, misal kalau ada siswa bisa menjawab, kita bisa memuji dengan tepuk tangan. Atau mungkin ketika siswa bisa menjawab, kita pegang pundaknya, misal seperti itu semacam dorongan emosi yang bagus untuk memotivasi mereka. Tapi kalau di online, kita nggak bisa melakukan hal itu, dan itu cenderung untuk memberikan satu jarak sosial yang lumayan jauh. Mas Ali, di Poliwangi kemarin saya 1 semester itu mengajar full lewat online. Akibatnya apa? Saya merasa tidak punya kenalan sama sekali dengan anak Poliwangi 1 semester itu. Imbasnya ya ketika saya bertemu mungkin di tempat umum, saya tidak mengenali mereka, mereka juga tidak mengenali saya gitu loh. Keuntungan yang lebih buruk adalah ketika kita tidak bisa dekat, berkurang dong teman kita, berkurang dong circle kita, frekuensi teman-teman yang satu lingkaran kita gitu. Nah, itu nggak bagus sih menurut saya, karena namanya guru, siswa, terus kemudian dosen dan mahasiswanya itu bisa loh berteman di luar, dan itu nggak bisa dibangun lewat kuliah online seperti ini. Mas, jadi wah ini panjang nih akhirnya. Ini sempat viral, mungkin teman-teman juga pernah nonton. Ini sempat viral kemarin. Bapak Bupati Boyolali. Kalau teman-teman sempat nonton videonya, Bapak Bupati Boyolali itu ngomong ke media kalau beliau benar-benar takut kalau pendidikan di era pandemi itu terus-terusan seperti ini. Yang ditakuti itu apa? Ketika pendidikan seperti ini misal berlangsung selama mungkin 3 tahun, anak yang baru lulus SD yang harusnya masuk SMP tiba-tiba 3 tahun pandemi aja gitu, tahu-tahu dia masuk SMA. Artinya apa? Secara usia dia layak masuk SMA, tapi secara pola pikir dia belum tentu cocok untuk anak SMA, karena 3 tahun dia hanya melakukan kegiatan di rumah. Itu yang ditakuti oleh Bapak Bupati Boyolali. Jadi sempat ramai sih ini, tapi saya nggak tahu ini sudut pandang beliau. Ini bebas saja, mereka berpendapat seperti itu bebas saja. Tapi ada benernya juga loh. Karena tiba-tiba tahu-tahu misal 1 tahun dia naik kelas tanpa kita tahu dia udah ngapain 1 tahun gitu selama sekolah. Mungkin sih PR ngerjakan, tapi unsur mendidiknya kan dia nggak dapat. Kalau belajar sih oke, tapi kalau mendidiknya kan belum tentu dapat. Itu sih secara sederhana seperti itu. Jadi tetap banyak sekali nilai-nilai yang berkurang gitu Mas ya. Nilai yang berkurang, iya. Belajar etika dan sebagainya gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi
Lanjut Mas. Nah, jadi dari aktivitas Om Ari tadi sebagai dosen itu memang di era pandemi ini ya hampir dipastikan sama ya dengan teman-teman yang mungkin mahasiswa atau juga pelajar, bahwa mereka pasti punya plus minusnya masing-masing, pasti punya hambatannya masing-masing ya. Yeah. Tapi kira-kira bisa nggak sih kalau seandainya pandemi ini selesai gitu, pandemi selesai, kemudian ada hal-hal yang ingin kita adopsi dari budaya ini untuk kemudian hari? Yang paling bagus itu ini sih, yang awalnya saya tidak tahu Zoom itu seperti apa, Google Classroom itu mengelolanya seperti apa, Edmodo itu seperti apa, dan aplikasi jenis yang membantu perkuliahan, itu akhirnya saya tahu gitu. Itu bagusnya untuk diri saya gitu loh. Terus untuk mahasiswa saya pikir ini jawaban naif ya, jawaban polos ya, itu membantu mahasiswa untuk disiplin. Artinya ketika dia harus mengumpulkan tugas jam 12, ya dia harus mengumpulkan tugas jam 12. Kalau dia harus standby di depan laptop, ya dia harus standby di depan laptop tanpa harus kemana-mana gitu. Kalau kita nonton drakor, 10 menit kita nonton, kita bisa tinggal bikin kopi, kita pause dulu gitu kan. Terus bisa kita mungkin ngerjakan yang lain tuh bisa. Tapi kalau dosennya ngomong, itu sangat tidak etis kalau kita meninggalkannya untuk jalan-jalan. Sekalipun kita bisa mematikan kamera gitu. Itu latihan kejujuran sih, latihan kedisiplinan. Itu kalau jawaban yang naif, yang polos. Tapi banyak loh teman-teman mahasiswa yang matikan aja mikrofon, matikan aja kameranya, kita tinggal pergi kemana gitu kan, ada yang banyak seperti itu. Hal bagusnya itu sih menurut saya. Kita jadi lebih melek teknologi gitu. Melek teknologinya gitu ya. Itu yang paling penting sih. Oke, jadi itu teman-teman yang bisa kita ambil, bahwa berbagai permasalahan atau juga mungkin dianggap ini sebagai hambatan atau juga sebuah apa ya istilahnya, semacam tantangan gitu Mas ya, untuk terus kita survive di era pandemi. Oke, beralih tadi sudah berkenalan, kita sudah membahas simple terkait dengan kesibukannya saat ini sebagai dosen di Jember. Oke, tahun baru Mas, tahun baru kemarin kemana? Saya di rumah saja sih. Oh ini Mas, minggu kemarin saya sempat jalan-jalan dengan teman-teman Nongkibar. Jadi di Banyuwangi itu ada komunitas, ada keluarga namanya Nongkibar. Mungkin Mas Ali juga pernah dengar. Teman-teman semangat Banyuwangi. Ini saya sebut merek nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Jadi ada Nongkibar. Nongkibar itu yang tiap 1 bulan sekali teman-teman itu mengundang narasumber yang levelnya udah nasional untuk datang ke Banyuwangi untuk sharing dengan teman-teman Banyuwangi. Kemarin sempat keluar untuk jalan-jalan sih, tapi nggak keluar Banyuwangi, dan saya ketemu satu istilah baru nih Mas. Ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Namanya staycation. Saya baru tahu istilah itu. Seperti apa? Jadi staycation. Staycation itu kan staycation mungkin dari vacation. Saya pikir staycation itu kita itu liburan tapi nggak kemana-mana. Dalam artian kita tuh liburan tapi masih di Banyuwangi loh gitu. Oke. Jadi Banyuwangi itu nggak sempit, Banyuwangi itu luas, kalian bisa kemana aja gitu loh. Tentu dengan memperhatikan protokol COVID. Kita mungkin ke tempat wisata yang mungkin nggak ramai, atau bahkan di rumah sendiri pun bisa, itu namanya staycation. Kita tuh berasa liburan tapi nggak kemana-mana. Mungkin masih ada nggak sih anak yang nonton Dosan sama Han Ji Pyong? Mungkin masih ada gitu kan? Ya udah nonton aja di rumah. Itu staycation sih. Itu terus mumpung Januari. Ini sebenarnya ingin saya bahas Mas Ali. Jadi mumpung Januari. Wah, aku kok terpancing dengan ini ya, tulisannya di bawah ini Mas. Ahmad Kadafi, kamera dimatiin ditinggal demo. Nggak usah bawa-bawa itu gitu. Aja lah, move on. Kamera dimatiin tinggal demo, mampir ke rumah Pak Ari. Udah, kalian jalan aja gitu, nggak usah bawa-bawa saya. Mas, ini karena setahun kemarin, itu hampir setahun kita tuh diajar corona, mulai dari Maret sampai akhir tahun, dan sekarang kita juga belum tahu mau sampai kapan, sekalipun kita nanti mungkin dapat vaksin, tapi mumpung Januari nih, ada baiknya kalau kita tuh kayak
refleksi selama setahun, terus kemudian kita resolusi untuk setahun ke depan itu mau apa. Jadi gini Mas, saya tadi baru dapat istilah. Sebenarnya ini yang saya dapat dari staycation kemarin. Jadi meskipun kita nggak kemana-mana, tetap ada satu hal yang bisa kita dapatkan. Saya dapat istilah baru ini Mas. Saya harus baca nih karena harus bahasa Inggris. Aku wedi salah gitu. Jadi namanya post traumatic growth. Post traumatic growth. Itu kalau bahasa Indonesianya pertumbuhan pasca trauma. Apa yang bisa kita ambil setelah kita mendapatkan entah itu bencana atau sesuatu yang buruk pada kita. Ambil hikmahnya gitu. Kalau misal dalam bahasa yang mudah. Jadi gini, setelah 1 tahun diajar corona, apa sih yang mungkin bisa kita ambil positifnya untuk 1 tahun ke depan? Misal tadi di pendidikan. Setelah diajar corona, pendidikan itu seperti ya gitulah keadaannya. Tapi akhirnya kan kita bisa melek teknologi, kita bisa memanfaatkan banyak hal untuk tetap bertahan dalam dunia pendidikan. Kalau teman-teman masih bingung, kalian bisa analogikan hal ini. Contoh nih, kita terbiasa untuk tertawa, hahi, makan, minum, ini itu. Tapi pernah ada satu masa ketika kita itu tidur malam, kita merasakan sakit gigi. Lorone masalah, Mas. Dan ketika kita sakit gigi, kita akan mulai merasa, oh ternyata sakit gigi itu begini rasanya, nggak enak. Kita akan lebih menghargai yang namanya kebersihan. Kalau misal saya mungkin rajin kalau malam sikat gigi, mungkin saya nggak akan merasakan sakit ini. Kalau tadi misal saya tidak makan coklat, saya tidak akan merasakan sakit yang seperti ini. Artinya, kita lebih menghargai sesuatu yang mungkin kita abaikan sebelumnya. Yang paling gampang untuk teman-teman yang milenial nih. Ini nih untuk teman-teman yang mungkin punya pasangan. Ini untuk kalian ini. Ketika kalian merasa kalau hubunganmu itu baik-baik saja gitu loh, nggak ada masalah, terus tiba-tiba pasanganmu tuh hilang, entah ngambek, entah minta putus, atau tiba-tiba berubah sikap. Pertanyaannya adalah jangan langsung marah-marah. Kita harus evaluasi, kita harus cari resolusinya ke depan. Kita harus tadi tuh pertumbuhan pasca trauma. Kita melakukan hal apa sih sampai dia pergi gitu loh. Mungkin kita kurang perhatian, mungkin dia katakanlah mengalami hal apa, misal sakit apa di kulitnya tergores atau apa. Obatnya tuh murah sebenarnya, tapi tidak adanya kemauan kita untuk membelikan obat, itu yang membuat rasa perhatian kita tuh berkurang. Ketika dia udah pergi, kita mulai merasa kalau ternyata cuma membelikan obat itu gampang loh gitu loh. Kita tinggal membelikannya dan memberikannya, obatnya tuh murah. Tapi kemauan kita yang nggak ada itu yang bikin sesuatu itu seperti nggak bernilai lagi. Gitu. Aduh, perhatian gimana lagi? Sengganti pasangan piye Pak yo. Jadi intinya kan dari situ ketika kita kemarin 1 tahun diajar corona, itu secara otomatis menimbulkan sebuah trauma, Mas ya. Menimbulkan sebuah trauma dan harusnya kita berikan satu resolusi. Apa yang bisa kita ambil? Jangan hanya kita mikir yang jelek-jelek. Jangan hanya kita pesimis, Mas Ali. Saya pikir gitu. Jadi ada sesuatu yang bagus loh. Dan misal kalau sampai tanggal 11 Januari sekarang kalian belum bisa menemukan apa sih yang bagus dari diri saya gitu. Apa yang bisa saya ambil dari diri saya yang bisa bermanfaat untuk orang. Itu kalian bisa tanyakan 3 hal ini untuk teman-teman. Mungkin kalian bisa ambil pulpen atau ambil catatan. Atau mungkin kalian renungkan aja. Ini membantu kalian untuk merasa kalau kalian itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Meskipun corona, kalian tuh bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Pertanyaan pertama adalah ini untuk menimbulkan rasa optimis. Jadi jangan pesimis dulu gitu. Ini di dunia pendidikan juga bisa. Contoh nih misal, tanyakan ini pada diri kalian ya. Mungkin nanti kita juga Mas Ali nantinya tidak ada apabila saya tidak ada di dunia. Apa yang tidak ada apabila saya tidak ada di dunia? Menurut Mas Ali apa? Yang sekiranya tidak mungkin ada kalau Mas Ali itu nggak ada di dunia. Semangat bernyanyi? Tetap ada. Tetap ada. Apa yang sekiranya nggak ada kalau Mas Ali itu nggak ada di dunia? Ya, kenangan mungkin. Kenangan. Mungkin kenangan ya. Kenangan bersama saya. Iya mungkin gitu. Terus yang kedua adalah apa yang berubah jadi lebih baik dengan hadirnya saya? Oke. Apa yang berubah lebih baik dengan hadirnya saya?
Mungkin kemampuan bahasa Indonesia anak-anak Poliwangi mungkin itu mungkin. Berarti Oke. saya punya manfaat dong. Yang Punya manfaat dong. Oke. Yang terakhir adalah saya hadir di dunia itu untuk apa? Tujuannya apa sih supaya kita tuh hidup nggak sekadar hidup gitu loh. Kita harus memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu. Dan 3 pertanyaan tadi itu membuat kita tahu sebenarnya kita tuh hidup untuk apa. Gitu. Oke. Jadi Oke. setelah kita 1 tahun diajar sama virus corona, untuk membuat sebuah revolusi kita berawal dari 3 pertanyaan itu ya, Mas. Supaya kita tahu 1 tahun ke depan kita tuh mau ngapain gitu. Oke, itu untuk beribadah, Pak, gitu katanya. bener, Masa sih? bener. Udah bener. Itu sapu jagat, Mas. Udah selesai kalau ngomongin langsung untuk ibadah. Bener memang. Kita hidup di dunia untuk ibadah ya bener. Jadi Lanjut Mas. Kalau ngomongin soal 2021 dengan wabah corona, banyak sekali orang-orang yang mungkin masih trauma apa segala macam gitu, Mas ya. Tetap kita diwajibkan untuk memiliki sebuah resolusi, dan salah satunya dengan 3 hal tadi. 3 hal tadi itu membantu kita untuk merumuskan kita tuh mau apa setahun ke depan, 2021 kita mau apa gitu loh. Oke, jadi dari situ sudah menemukan jawaban ya. Semoga itu bisa kita renungkan nanti. Setelah ini kita ngapain gitu. Karena ini 2021, walaupun kemarin sempat trending masalah peramalan-peramalan segala macam. Ya kan? Sempat. Siapa Mbak Yu? Bukan yang satunya lagi. Ilmuwan Siapa, yang meramalkan bahwa tahun ini itu adalah tahun bencana macam gitu kan. Nah, tapi saya belum tahu tuh. Siapa yang meramal? Stephen Hawking? Bukan. Stephen Hawking, bukan kayaknya. Salah satu ilmuwan lah di beberapa tahun yang lalu, beberapa abad tahun yang lalu bahwa tahun ini adalah tahun bencana. Diawali dengan secara otomatis orang-orang kan sudah mulai apa ya? Traumanya belum selesai ditambah lagi sama trauma yang lain gitu. Gitu kan. Dari beberapa pertanyaan tadi diharapkan untuk move on dari segala karena terus kemudian rezeki semuanya kan udah diatur ya Mas ya. Iya, tinggal benar, bagaimana kita mengisinya. Oke, Mas Ari, sepakat. itu kita sepakat ya. Move di pertanyaan berikutnya. Ini menjurus nih sama tema kita malam hari ini terkait apa dengan kepala nakit janji. Menurut Om Ari, prestasi atau kesuksesan itu seperti apa? Tadi kan sudah ada ini trauma kan sudah ya. Ketika kita mau bikin sebuah prestasi itu kadang mikir, ini sudah berprestasi apa belum sih gitu. Ini sudah merupakan pencapaian apa gitu. Oke. Bagaimana? Prestasi itu, ini kalau pengertian umum sih, pemahaman orang, prestasi itu kan berarti capaian, Mas. Kita habis ngelakuin sesuatu, terus kita dapat tujuannya, kita dapat goalnya, itu kan prestasi gitu kan. Tapi permasalahannya adalah seberapa bermanfaat yang kita lakukan itu untuk orang lain. Saya pikir seperti itu. Jadi prestasi itu kalau misal saya memenangkan lomba A gitu loh. Ketika lomba itu hanya bermanfaat untuk saya sendiri, saya pikir ya itu prestasi individu, prestasi untuk kita sendiri. Tapi kalau misal kita tadi pagi mungkin ada teman kita yang motornya mogok, kita dorong sampai mungkin ketemu bensin eceran di depan, saya pikir itu juga prestasi. Itu sesuatu yang membanggakan dari diri kita hari ini. Itu juga patut diapresiasi. Artinya, enggak semua orang mau loh melakukan hal itu. Oke. Tapi kita mau, contoh lagi, misal literasi. Saya dan Mas Ali dulu pernah berkumpul di komunitas Banyuwangi Jempol. Seberapa banyak sih anggota Banyuwangi Jempol kalau dibandingkan pemuda yang seumuran kita di Banyuwangi gitu kan. Artinya kalau semua orang punya kesadaran melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain, saya pikir mudah sekali kalau membuat daerah itu jadi lebih maju gitu. Tapi ternyata enggak banyak juga yang punya kesadaran, entah karena soundingnya kurang atau mungkin emang karena enggak ada peminat yang datang, itu yang bikin ya segitu-gitu aja. Artinya
kesadaran untuk memberikan manfaat pada orang lain itu juga layak untuk kita sebut sebagai prestasi. Dan dari situ itu muncul pemahaman dari masing-masing kita kalau ternyata diri kita itu orang yang berprestasi loh, tanpa kita sadari gitu loh. Tergantung kita pakai standar yang mana. Kalau kita pakai standar yang ketinggian, misal saya harus lulus tes CPNS tahun 2021, maka saya bisa disebut sebagai orang yang berprestasi. Bisa, boleh itu, tapi kan syaratnya akhirnya ke lulus tes CPNS. Kalau kita nggak lulus berarti kita anggap diri kita tuh nggak berprestasi, diri kita tuh nggak ada gunanya, dan itu juga nggak bagus buat diri kita gitu kan. Kalau bukan kita yang memotivasi, kalau bukan diri kita yang menghargai nih tubuh nih, lalu siapa gitu loh. Artinya saya pikir ketika kita bisa melakukan sesuatu, entah itu karena keinginan diri sendiri atau kebermanfaatan pada orang lain, itu kita sebut sebagai prestasi, saya pikir gitu. Membersihkan, misal ada paku di jalan kita buang, saya pikir itu prestasi karena kita memberikan manfaat pada orang lain meskipun nggak ada orang loh yang melihatnya gitu. Saya pernah dengar ini mas, teman saya bilang kalau hidup itu kayak jam dinding gitu. Hidup itu kayak jam dinding gitu. Meskipun kita tuh nggak pernah dilihat orang dalam satu hari full, tapi kita tuh memberi manfaat pada orang gitu. Ketika orang butuh, dia akan menoleh pada kita. Setelah nggak butuh, dia akan acuh, terus kemudian dia pergi, ya nggak masalah gitu. Toh kita tetap jalan terus aja kan. Gitu. Artinya ya udahlah, jadi diri sendiri, berikan manfaat pada orang, dan bikin standar prestasi itu dari kebermanfaatan pada orang, bukan pada tinggi atau jauhnya capaian kita. Saya pikir seperti itu. Itu membantu kita untuk hidup ya apa adanya gitu. Saya pikir seperti itu lebih enteng sih menjalani hidup, Mas Ali. Prestasi ya, kebermanfaatan kita untuk orang. Nah, kalau ditarik garis apa ya, garis merah mas, terhadap situasi saat ini, kan tadi sudah soal pandemi, ya otomatis kita bertanya kepada diri sendiri apa yang sudah kita lakukan dan apa yang ingin kita lakukan gitu ya. Nah kemudian ini merembet ke sebuah prestasi, intinya kamu harus bermanfaat. Nah ketika ditanya lagi, kita menggunakan teknologi saat ini, kita kan udah ada di 2021, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya ada. Masa kininya gitu ya. Nah itu berarti relevan ya apabila kita menggunakan itu semua untuk menunjukkan atau juga ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Menurut Pak Ari bagaimana? Saya sepakat itu mas, karena mau nggak mau kita setahun kemarin itu diajar corona dan kita harus akrab dengan yang namanya teknologi, wajib gitu kan. Entah itu teknologinya yang sederhana, misal kita pakai WhatsApp itu saya pikir sederhana, pakai email itu sederhana, sampai yang mungkin tingkat tinggi seperti mungkin bikin podcast atau bikin konten YouTube atau mungkin Instagram Live seperti ini, atau bikin konten video yang bisa kita lombakan. Permasalahannya adalah hal yang bagus itu bisa muncul kalau kita memang benar-benar mau mulai. Kenapa saya bilang seperti ini, Mas? Mau nggak mau kan kita harus adaptasi dengan keadaan. Yang bagus adalah orang itu sekarang tuh kayak di kerangkeng gitu nggak sih? Di rumah kan kita kayak ya udah kita nggak boleh kemana-mana. Yang namanya orang, entah itu ekstrovert, entah itu introvert atau bahkan ambivert, itu tetap butuh yang namanya saluran untuk mengeluarkan aspirasinya gitu. Kalau misal kita tuh dulu sebelum corona kita orang yang seneng ngomong, ya kita tinggal ngobrol aja dengan teman-teman, ayo ngopi bro gitu, kita ngobrol gitu loh. Kalaupun kita orang yang introvert yang nggak terlalu seneng kumpul dengan orang, kita mungkin mencurahkannya mungkin ya, mungkin kita bisa nulis, kita bisa bikin catatan-catatan gitu, atau kita bercerita. Tapi intinya kan orang butuh bercerita gitu. Ketika kita dihadapkan pada teknologi yang benar-benar bikin kita dikerangkeng di rumah, orang tetap butuh ngomong gitu loh. Salurannya apa? Permasalahannya adalah kita tinggal cari saluran, dan kita dihadapkan pada banyak pilihan gitu loh. Orang yang extrovert bisa pakai podcast, bisa pakai YouTube, bisa pakai Instagram. Orang yang introvert, mereka bisa pakai Wattpad, mereka bisa pakai blog, mereka bisa nulis banyak hal, atau mungkin ketika mereka tidak terlalu percaya diri untuk dilihat mukanya, mereka juga bisa pakai podcast kan mas. Mereka bisa tetap ngomong dan tanpa harus tahu profilnya seperti apa. Intinya adalah ketika kita di kerangkeng, ternyata kita tuh bisa memanfaatkan banyak hal untuk mengeluarkan
aspirasi kita dan itu bagus gitu. Mas Jadi Ali podcast efek, iya gitu. efeknya itu ya. Efeknya setelah kita, karena kan kalau kayak besi itu kan harus ditempa dulu kemudian bisa menjadi sebuah hal yang berguna gitu kan ya. Bata juga demikian, ketika dia lebih keras mungkin bisa menjadi genteng. Tapi kalau lebih lunak bisa menjadi bata gitu kan. Nah, dari aktivitas kita kemarin yang diterpa sama corona, kemudian juga aktivitas kita, belajar kita menyesuaikan, itu secara otomatis ketika kita bertanya prestasi saat ini, ya harus istilahnya mungkin semakin lebih luas lagi Mas ya. Kayak tadi sudah dibilang, katanya podcast sudah boleh, maksudnya sudah boleh bergerak ke sana, kemudian juga YouTube dan lain semacam itu. Dan itu prestasi. Intinya kan bermanfaat. Ya, intinya memberikan bermanfaat. Nggak usah mikir podcast kita itu ada yang dengerin atau enggak, YouTube kita ada yang nonton atau enggak. Bikin aja dulu. Saya pikir orang Panji Pragiwaksono tuh pernah bilang gini, saya ingat banget. Jadi kalau misal kamu tuh bukan siapa-siapa, terus dikasih kuas, terus dikasih buku gambar gitu, terus suruh gambar, nggak mungkin dong langsung jadi Mona Lisa, nggak bisa gitu. Ada prosesnya. Dan ketika karyamu pertamamu itu jelek, ya memang pasti jelek gitu loh. Artinya semua orang tuh butuh proses. Gitu. Yang penting kamu mau mulai atau enggak. Gitu. Kata Panji sih seperti itu. Kuncinya adalah mau memulai atau enggak. Tuh di bawah ada Banyuwangi 24 jam. Dia pasti memulai akun Instagramnya dengan follower 1. Nggak mungkin langsung ratusan ribu gitu kan. Semangat Banyuwangi juga seperti itu kan. Di Instagram, di Twitter, saya pikir pasti memulai dengan followers 1 gitu kan. Yang penting mulai aja dulu sampai mungkin bisa viral gitu kan. Tapi Mas, yang namanya viral itu banyak cara untuk menempuhnya ya. Ada yang memang kontennya itu bermanfaat untuk orang, yang memang akhirnya orang suka. Tapi ada juga yang menempuh jalan pintas yang bikin yang penting aku beda dulu dengan orang. Ada yang beda itu karena unik, ada yang beda itu karena dia melawan arus. Nah, yang berbahaya itu yang melawan arus itu. Tapi Pak Ari itu gimana Mas? Tim yang mana? Melawan atau dilawan? Pak Ari tim yang mana? Yang positif? Saya tuh orang yang melawan sih, karena saya nggak ngerti masalahnya. Jadi gini, saya itu mempelajari sesuatu itu saya terapkan dari apa yang saya lihat dan saya pelajari gitu. Contoh misal jadi guru atau jadi dosen gitu. Saya itu bener-bener pakai kacamata jadi seorang guru atau seorang dosen itu dari kacamata siswa gitu. Bukan aku melihat siswa itu dari kacamata guru atau dosen. Karena gini Mas, semua guru, semua dosen pasti pernah mengalami yang namanya jadi murid. Yang namanya murid pasti punya standar kriteria. Dosen yang enak tuh seperti ini loh. Guru yang enak tuh seperti ini. Guru yang nggak ngenai itu yang modelnya seperti ini. Dan saya berusaha ketika jadi guru atau jadi dosen ataupun bikin konten itu adalah kira-kira apa yang mereka suka gitu loh. Pakai sudut pandang yang berlawanan dengan kita gitu loh. Oke, jadi itu intinya dari pembahasan soal kita berprestasi atau juga kita survive gitu ya dari permasalahan-permasalahan kemarin, dari corona dan lain sebagainya. Intinya kita memanfaatkan hal-hal yang ada saat ini untuk kemudian membuat sesuatu yang bermanfaat gitu Mas Ari ya. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya Mas Ari terkait dengan sebuah prestasi gitu ya. Mas Ari kan atau Om Ari ini kan ada di bidang dosen ya, akademis. Satu pertanyaan, apabila ada mungkin teman-teman kita atau juga tetangga dan lain sebagainya yang mereka tidak secara akademis tidak memiliki kesempatan, prestasinya itu seperti apa? Sudah dijawab, intinya kita bermanfaat gitu ya. Tapi mungkin ada trik khusus agar ya tetap ada peluang gitu.
saya mulai jawabnya dari mana ya? Mas, saya itu akademisi, saya itu pengajar, saya itu guru, saya pernah jadi dosen juga, sekarang saya jadi dosen. Apakah saya orang pintar? Enggak. Gitu loh. Kita mulai dari saya sendiri ya. Saya bukan orang pintar. Jadi, Mas, di SMA, saya itu dulu SMA 1 Genteng. SMA favorit katanya. Ketika saya masuk, oh enggak. Jadi gini, SMA 1 Genteng itu pinter, tapi ada juga yang bodoh seperti saya itu ada gitu. Jadi gini Mas, di SMA 1 Genteng, itu satu angkatan, saya ingat sekali, satu angkatan itu ada anak 250. Dan ketika saya kelas 1, di SMA 1 Genteng, itu selalu dipampang ranking paralelnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 250, itu dipampang. Dan setiap satu lembar print dulu tuh, di print di majalah dinding, satu lembarnya itu isi 25 orang. 25, terus 25, 25, dan saya berada selalu di halaman terakhir. Saya nggak tahu itu tujuannya untuk apa. Jadi itu memang memotivasi saya untuk ya Allah itu kenapa saya ada di urutan nomor 3 dari bawah gitu. Dan ketika saya kuliah itu juga nggak pintar-pintar amat gitu. Bahkan saya bisa dibilang itu kayak salah jurusan dulu Mas. Wah, kita ngomongin salah jurusan atau ngomongin yang mana dulu ini Mas? Kita kok kemana-mana ini? Yang ini dulu ya, yang ini dulu. Yang ini dulu ya, kebermanfaatan untuk orang gitu ya. Intinya ketika kita dianggap mungkin apa ya? Kalau bodoh sih saya nggak sepakat gitu Mas. Nggak ada orang bodoh atau nggak ada orang. Karena semuanya kan punya passion masing-masing, punya kehidupan masing-masing gitu kan ya. Iya benar. Tapi seandainya mereka tetap mungkin kalau Pak Ari melihat salah satu mahasiswanya koyo bahasa Indonesia nih kok nggak pinter-pinter ada iki. Itu semacam apa? Karena saya yakin kalau setiap orang itu punya kemampuan spesial yang unik dari diri masing-masing, saya percaya anak ini pasti punya potensi yang berlebih di bidang lain gitu kan. Jadi dan potensi itu bisa dibuktikan karena mungkin saya akrab di dunia teman-teman kuliah ya Mas. Jadi mereka bisa melakukan yang namanya pengabdian masyarakat. Di pengabdian masyarakat itu tidak butuh yang namanya pinter, tapi seberapa kreatif kamu untuk membuat sesuatu yang itu benar-benar untuk orang. Contoh yang kemarin diposting di sosial media juga banyak 24 jam nih yang posting ya tentang prestasi anak Poliwangi yang di Papring itu itu bermanfaat sekali, yang mengangkat air dari bawah ke atas karena posisi desanya di ketinggian, itu bermanfaat sekali. Untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa melakukan aksi fisik seperti itu, kalian bisa memanfaatkan aksi-aksi yang lain. Misal contoh, kalian bisa menggerakkan ini nih yang teman-teman lakukan ya. Kalian bisa menggerakkan gerakan-gerakan sosial yang lain, bisa membantu untuk orang lain selain pengabdian masyarakat. Contoh misal ketika mungkin Indonesia sedang berduka, misal kayak Sriwijaya, kalian bisa loh memulai sebuah gerakan sosial gitu kan. Kalian bikin sebuah akun di kitabisa.com atau mungkin kalian bahkan turun ke jalan untuk melakukan sesuatu yang bisa mengundang simpati orang. Itu juga saya pikir itu kebermanfaatan untuk orang. Ada banyak cara. Podcast itu salah satu, saya suka sekali dengan podcast karena ini bisa dimainkan oleh anak yang ekstrovert dan introvert karena tidak harus menampilkan muka. Apa yang bisa kita mulai dari podcast itu? Kita kan kuliah ya, kita kan dapat materi. Sesederhana materi itu bisa kita bagikan di podcast loh, dan itu membantu kita untuk berlatih berbicara. Kenapa kita perlu berlatih berbicara? Itu penting karena kalian adalah mahasiswa. Itu membantu kalian untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian, dan itu membantu dalam proses perkuliahanmu. Itu podcast. YouTube. Mas, ada saya nggak tahu ya, Gensa itu bolosan Mas gitu. Kalian teman-teman di Banyuwangi tahu Gen Savana ya? Saya tahu. Oh, bolosan nih. Tahu lah Mas. Gen Savana itu bolosan kuliahnya Mas. Gen Savana itu bolosan. Saya tidak bilang kalau dia itu bodoh atau pinter, tapi ya umumnya mahasiswa lah. Tapi ketika dia fokus pada yang dikerjakannya, pada konten-konten, dulu dia masih mainan Instagram sampai mungkin mainan ke video, terus mungkin sekarang mainan ke video yang ada konten berbayar, bukan berbayar ya, di endorse gitu kan. Itu juga butuh proses. Artinya
ketika kita tidak bisa melakukan satu hal di ruang kelas yang kita anggap kita tidak bisa memaksimalkan potensi, kita bisa lo main di luar. Tapi yang namanya kelas, yang namanya pendidikan, sebaiknya benar-benar kita manfaatkan. Ada satu orang lagi, mungkin ini teman dari MBP juga ya. Ada banyak, ada Agista. Terus ada mungkin ada Kang Eda, yaitu Pogdarwisnya Kemiren, itu kan juga anak Poliwangi. Artinya pendidikan itu perlu sebagai media pengantar kita, sebagai media latihan kita untuk menguji wawasan kita. Teorinya kita dapat di kelas, tapi prakteknya kita bisa dapatkan di lapangan gitu. Artinya yang namanya sekolah, yang namanya prestasi di luar itu bisa kita padu-padankan untuk jadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang, pastinya itu. Dan itu sebuah kesuksesan pastinya ya. Selama itu memberikan, selama itu memberikan pendapat, memberikan manfaat pada orang, saya pikir itu prestasi gitu kan. Oke, berarti sudah bisa ditangkap ya teman-teman. Nanti kita buatkan resumnya juga. Karena tadi sempat ngobrol aku sama Pak Ari bahwa pertanyaan tadi Mas ya, itu kayaknya kalau sama Mas Ari kurang. 1 jam itu kurang. Kita ada satu. Ini Mas Ali, ini kita sebuah escape, sebuah pelarian dari ini nih. Kalau dulu sebelum pandemi dan sebelum kita terlalu memaksimalkan media sosial, mungkin kita bikin acara seperti ini mahal dong. Iya nggak sih? Iya benar. Kita katakanlah harus cari tempat gitu kan, kita harus membuat undangan atau mungkin minimal kita bikin banner lah, dan itu jelas butuh biaya. Sedangkan sekarang kita pakai wifi, kalau kita nggak punya wifi kita bisa datang ke smart kampung, ke balai desa, dan kita bisa ngobrol di sini gitu kan. Artinya mau nggak mau kita harus bersahabat dengan kondisi sekarang gitu. Oke. Wah, kapan mulai sesi tanya jawab netizen? Aduh, netizen nih. Sudah dibuka Mas, mulai sekarang. Ayo kita ngobrol. Saya minum dulu. Ini 15 menit sebelum selesai ya. Cepet amat 15 menit. Iya Mas, nanti ada part 2 kok. Tenang. Oke, ayo gas. Silakan. Jangan yang susah-susah ya, nanti kelihatan gobloknya saya. Jangan sulit-sulit Mas. 3 giveaway 3 kaos sesi tanya jawab untuk pertanyaan terbaik mulai saat ini. Oke. Silakan diketik. Oke, silakan diketik. 3 pertanyaan terbaik dapat kaos. Keren ya, semangat Banyuwangi ini. Online ku sing tak kuliahi. Oh, apa sih nulis gak kena netizen ini? Itu B24 jam. Iya, adminnya sopo? Adminnya ganti, tapi tulisannya gak kena. Ganti Mas, ganti aku. Oh. Iya. Ada usulan dari, kita juga mau memperkenalkan Mas, ini ada Banyuwangi local cat ya. Banyuwangi local cat itu pinginnya sih kita offline. Oke. Kapan-kapan lah ngopi gitu ya, kalau pandemi sudah selesai. Iya. Gak ono sing pengen takut iki rek. Ayo netizen. Nah, ini Mas, tak bacakan ya. Dari dari Mas Tamam. Ya. Mari. Siap. Kalau kita punya plan, terus kemudian bermanfaat banyak orang, ya. Tapi kan pasti ada trouble yang datang atau itu kira-kira bagaimana? Kita tuh selalu punya rencana, tapi punya manfaat juga. Saya punya rencana yang bermanfaat untuk orang lain, tapi kadang kita nggak sampai pada tujuan yang kita inginkan, intinya gitu kan. Saya belum lama ini nonton satu film Mas. Film ini saya suka sekali karena ini yang mungkin menginspirasi saya jadi pendidik yang seperti ini gitu. Saya nonton dulu itu GTO, Great Teacher Onizuka. Senang banget aku nonton film itu. Dan di satu film Great Teacher Onizuka, ini contoh kasus yang hampir mirip ya.
si Onisuka itu ngajar siswa kelas 3 yang posisi kelas 3-nya itu terpecah jadi dua. Yang satu tuh pengen ngelanjutin ke perkuliahan, yang satu pengen ambil kayak vokasi, kayak Politeknik Negeri Banyuwangi yang ketika lulus mereka tahu mau kerja apa gitu loh. Kalau kuliah kan kita kuliah tapi masih cari kerja lagi gitu. Itu terpecah jadi dua. Kenapa kok terpecah jadi dua? Yang merasa vokasi mereka tuh mulai menyepelekan sekolah SMA-nya karena mereka tahu mau kemana. Yang kuliah umum mereka masih ragu apakah mereka nanti diterima atau enggak. Salah satu siswa yang mana saya lupa ya, intinya dia itu pengen kuliah psikologi yang nantinya bisa memberikan manfaat banyak orang. Ini kasusnya sama. Jadi dia tuh pengen sekali kuliah psikologi karena dia ingin memberikan manfaat pada banyak orang. Tapi di satu sisi pekerjaan yang membutuhkan psikolog itu sedikit sekali. Apa yang harus dilakukan gitu loh. Dia itu dalam hatinya pengen memberikan manfaat yang besar pada orang, tapi yang mempekerjakan psikolog itu sedikit gitu. Terus dia mau lanjut atau enggak gitu. Itu ada perbedaan antara mimpi dan kenyataan. Mimpinya dia pengen memberikan manfaat pada orang, tapi kenyataannya di masyarakat nggak butuh banyak psikolog gitu loh. Apa yang dilakukan? Ya dia diem aja gitu, karena dia nggak tahu melakukan apa. Tapi ya tuh hal yang pasti adalah di antara mimpi dan kenyataan itu ada keyakinan, Mas. Jadi kalau ini mimpi, ini ada keyakinan, ini bertolak belakang, di tengahnya tuh ada keyakinan. Yang jalan tuh keyakinanmu. Seberapa yakin kamu akan jalan gitu loh. Oke. Apakah kita pada percobaan pertama selesai gitu kan? Pastinya tidak gitu ya. Pasti enggak. Banyak kan orang-orang gede di dunia yang dia itu sukses di usia yang nggak muda lagi gitu. Mas Ali bisa bantu sebutkan kan? Oke. Banyak. Salah satunya yang punya kemarin tutup juga akhirnya gitu ya. Siapa, Mas? Yang kemudian bisa membuat bisnis sangat besar dan salah satunya ada di Indonesia. Yang itu sampai gambarnya di mana-mana kan jadi logo. Kemudian suksesnya itu di tahun keberapa? Usia 60-an ya? Iya. Dia kan jelas bukan percobaan pertama kan. Dia butuh banyak percobaan sampai ada di titik seperti itu. Jadi yang penting yakin. Yang penting yakin wis. Selama itu punya manfaat, punya manfaat untuk orang, pasti orang juga akan bantu kok gitu loh. Oke, lanjut Mbak Ari, Mas Ari. Ini ada beberapa. Aku nyekrol kakek nih gitu ya. Wow, di bawah numpuk banyak. Lebih prioritas karir eksternal kampus apa internal kampus? Singkat aja Mas Ari. Oke. Fahmi ya. Fahmi Alvarista. Oke itu. Iya. Ini pengalaman saya sendiri ya, Saya, singkat. Ini susah lah, aku jelasin sesuatu yang singkat itu susah. Aku pernah di satu posisi ketika kuliah S1, itu bener-bener mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi yang penting aku kuliah, setelah kuliah aku nggak mau lagi ada di kampus. Karena menurutku aku datang ke kampus itu tujuannya kuliah, bukan untuk hal lain. Nah, bagus nggak sih? Ada sisi bagusnya, karena mungkin saya bisa fokus pada satu hal, yakni kuliahku. Tapi ada satu sisi yang aku nggak perhatikan kalau itu ternyata penting banget ketika aku lulus. Apa? Relasi. Itulah kenapa kita sebaiknya juga punya yang namanya teman di luar kampus atau mungkin bahkan di kampus itu ada organisasi eksternal. Bagusnya ketika kita masuk di situ itu yang namanya relasi. Kalau kita hanya internal, kita hanya katakanlah kita ngurusi kampus, kita bisa fokus, kita bisa lulus cepat. Tapi ketika lulus ada satu hal yang kita lupakan, yakni relasi. Relasi itu penting banget supaya kita ada orang yang bisa ditanya ketika kita mengalami kesulitan. Kalau kamu bisa menyatukan keduanya itu makin keren gitu. Itu menurut saya. Lanjut Mas. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengukur kemaksimalan potensi kita sebagai siswa? Bagaimana cara kita membuat indikator untuk mencapai tujuan itu, Pak? Bagaimana cara mengukur kemaksimalan potensi kita, Pak, sebagai siswa? Bagaimana cara kita membuat indikator mencapai tujuan itu? Oke, kita cari titik jenuh kita melakukan sesuatu. Seberapa sampai kita di sana? Kadang, ini jelas. Kadang gitu gini, sesuatu yang gampang itu justru membuat kita menyepelekan.
Karena kita terbiasa melakukan sesuatu, kita tuh sering banget menyepelekan. Contoh, saya terbiasa nulis nih. Ketika ada teman minta, saya bisa saja menjanjikan, oke, besok selesai. Tapi kenyataannya apa? Saya tidak bisa menyelesaikannya di besok. Besok kita lakukan. Itu bukan karena kita itu batas maksimal kita, enggak. Tapi karena kemauan kita untuk mencapai batas itu. Kita nggak pernah tahu batas maksimal kita sampai di mana. Kalau kita belum menemukan kejenuhan kita melakukan sesuatu. Kalau kita udah nggak mau lagi melakukan itu batas maksimal kita. Tapi selama kita bisa, itu urusannya cuma kemauan kita untuk melakukan itu. Tapi kalau sudah jenuh sekali, jangan diteruskan. Berarti itu indikatornya ya? Indikatornya jenuh. Kita udah nggak mau, kita udah bosan melakukan sesuatu. Itu potensinya, mengukur indikator potensi kita. Dan bagaimana cara membuat indikator untuk mencapai tujuan, ya intinya sampai kita enjoy gitu Mas ya, untuk melakukan apa yang memang... Sampai kita enjoy. Bagaimana cara kita tahu kalau kita enjoy melakukan sesuatu ini? Gampang sih. Ini nih, untuk Erik Wahyudi ya. Rick, bayangkan kalau kamu itu tidak kesulitan untuk beli sesuatu. Bayangkan kalau duit, kalau uang, itu bukan sesuatu yang sulit lagi buat kamu. Intinya, aku kalau mau ke Eropa tinggal terbang loh. Aku kalau mau beli mobil tinggal beli loh. Nah, ketika kamu ada di kondisi seperti itu, kira-kira hal apa yang tetap ingin kamu lakukan? Oke. Itu untuk indikator apa sih tujuan aku sebenarnya gitu. Itu indikatornya gitu. Dan kebanyakan orang sih kembali ke tujuan awal tadi Mas ya. Ketika kita membicarakan soal sebuah kesuksesan, yaitu kebermanfaatan gitu ya. Pasti balik lagi ke sana. Yang kemudian sukses ingin bermanfaat kayak gitu. Sepakat aku. Oke. Terus pertanyaan berikutnya Mas, ada sisa waktu berapa? 6 menit. Oh, cepet amat. Sisa waktu 6 menit. Gimana tanggapan Bapak soal guru yang selalu memandang prestasi hanya dari segi nilai? Oke. Mas, iki aku balik lagi karena aku memposisikan guru atau dosen itu dari sudut pandang siswa yang kalau disuruh ngomong aku tuh jago. Waktu dulu aku berpikir seperti itu. Aku tuh jago di hal lain, tapi hal itu tidak bisa aku tunjukkan di kelas. Contoh misal, kalau aku jago podcast, nggak bisa dong aku tunjukkan di kelas kan? Karena itu tidak ada kaitannya dengan pelajaran gitu kan. Nah, apakah ini sebuah prestasi? Prestasi, tapi kalau guru tidak bisa mengapresiasi, itu menurut saya adalah satu hal yang harus kita koreksi bersama gitu loh. Prestasi akademik itu penting kalau misal kita lihat kayak pelajaran katakanlah eksakta seperti itu penting memang karena itu modal dasar kita dalam mengarungi kehidupan. Tapi prestasi yang lain yang berupa skill itu membantu kita di masyarakat itu lebih penting lagi. Oke, jadi itu ya. Gila ngebut kita ya. Terus kemudian izin tanya Pak, menyeimbangkan akademik dan organisasi, gimana sih caranya? Kadang bisa ketika tabrakan. Oke, maskot kita bisa pakai yang namanya skala prioritas. Kalau kita bingung, organisasi itu lebih menarik daripada kelas, banyak faktor ya yang bikin kita tidak menarik di kelas. Dosennya bosan nih, pelajarannya angel, atau mungkin konco-konconya nggak play, itu bikin kita males di kelas. Yang bikin kita organisasi lebih menarik, tapi kita bisa bikin skala prioritas. Maskot, tanyakan ke diri kamu, ketika kamu berangkat dari rumah waktu mau masuk ke kampus pertama kali, apa yang diembankan oleh orang tuamu kepadamu gitu loh. Kamu tujuannya apa sih? Kalau kamu ingin kuliah, prestasi akademikmu yang kaitannya dengan kuliah itu tetap jadi prioritas yang pertama. Organisasi itu membantu kamu ketika kamu sudah keluar dari kampus gitu loh. Jadi selesaikan satu step dulu, baru step selanjutnya. Bisa nggak melakukan keduanya? Bisa. Tapi yang namanya laki-laki, ini maskot nih laki-laki tuh nggak jago multitasking. Jangan dipaksakan gitu. Oke. Lakukan satu hal dulu, baru hal yang kedua. Enak ngomong ya. Berikutnya Pak. Lanjut Mas. Dampak apa yang bisa kita manfaatkan dari pembelajaran daring? Dampak apa yang bisa kita manfaatkan dari pembelajaran daring adalah yang pertama kita melek dari teknologi. Aku iso Zoom, aku iso Google Classroom, aku bisa memanfaatkan banyak hal dan itu melatih kita disiplin. Tapi lebih banyak enggaknya kalau menurut saya yang namanya pembelajaran daring saya nggak suka gitu.
Tapi Ya, mau nggak mau ya kita harus bersahabat dengan itu. ya, kurang Mau sosialisasi, aku gak kenal ambek mahasiswa aku, Mas Ali. kurang chemistry-nya, Pak ya. Oke, pertanyaan Chemistry. Mm, pertanyaan Pak Ari tentang prestasi yang Oke. telah kita tahun malah dicampakkan oleh orang lain atau di lingkungan kita. Oke. Itu gimana? Oke, adakah korelasi antara prestasi gudang dengan sosial yang dibuang? Rendra, saya nggak tahu. Ini memang benar-benar terjadi di masyarakat. Kalau seseorang yang cenderung punya banyak prestasi, punya banyak hal yang buat dia itu standarnya adalah orang yang pinter, itu justru bikin dia hidup di Menara Gading. Menara Gading itu istilah ya. Jadi kita tuh kayak hidup di atas teman-teman yang lain gitu loh. Kita kayak berpikir kalau aku tuh pinter, aku tuh gampang sekali ngomong anak itu kok goblok ya gitu loh. Kita tuh merasa kalau kita tuh lebih tinggi kepada teman-teman yang lain gitu. Dan itu benar-benar terjadi. Yang berbahaya adalah ketika kita hidup di Menara Gading, kita tuh abai dan merasa kita tuh lebih unggul ketimbang yang lain. Itu yang berbahaya. Bisa jadi juga karena efek teman-temanku tuh nggak suka ketika kamu tuh pinter dan pinternya itu nggak mau dibagi kepada orang lain, tidak bermanfaat untuk orang lain. Itu balik tadi ke yang tadi tuh Mas Ali. Apa gunanya prestasi kalau tidak ada manfaatnya pada orang lain? Itu bikin kita hidup di Menara Gading dan orang lain tidak menerima kita apa adanya gitu. Oke, itu jawabannya. Jadi dari Mas Rendra. Skip kurang 2 menit Pak Ari. Oh ya. Dari Arda Tias, bagaimana sih cara menyemangati diri sendiri saat pandemi itu Pak, terutama mahasiswa yang tingkat akhir bagi masa pandemi mahasiswa tingkat akhir bagi tips triknya dong. Oke. Untuk Arda Tias, Arda, ini yang saya sampaikan tadi, kamu tuh ke kampus mau ngapain gitu loh. Kamu ke kampus mau ngapain? Kamu lihatlah orang yang di rumah itu pengen kamu tuh segera selesai dengan studinya gitu loh. Ini sesekali kalau misal kamu itu mungkin belum lulus, kalau misal diizinkan, cobalah jadi panitia wisuda atau minimal kalian nonton wisuda di YouTube gitu loh. Kalian akan lihat wajah-wajah orang tua yang dari matanya kelihatan bagaimana bangganya mereka ketika melihat anaknya pakai toga. Oke. Itu akan kamu lihat ketika kamu nanti wisuda. Dan saya nggak bisa bilang ini karena kalian akan lihat sendiri, merasakan sendiri ketika kamu wisuda. Itu harga yang nggak bisa dibayar pakai apapun. Dan itu sangat luar biasa mengenaknya gitu Pak ya. Oke. Itu jadi, kayak orang paling bahagia sedunia lah. Itu yang dirasakan orang tua seperti itu. Udah, ingat kamu ke kampus untuk apa gitu. Kalau mau kuliah, selesaikan kuliahmu. Itu untuk Arda, kebetulan di UNER ini kalau nggak salah. Wih, ini anak UNER. Oke, Arda, anak UNER. Lagi tugas akhir katanya. Oke. Semangat. Untuk Mas Semangat Edo, Banyuwangi. Untuk Mas Edo kita skip ya. Siapa itu Edo? Gak penting, skip aja. Skip ya, oke. Pak, ini sudah di menit 30, kita waktunya closing. Barangkali ada pesan-pesan nanti kita jabarkan di mungkin story atau yang lainnya gitu ya. Iya. Itu yang paling bawah Mas Ali, Pak, kurang puas jawabannya. Oke. Ren, ini terakhir sebelum kita tutup ya. Kalau kurang puas jawabannya ya. Kalau misal kamu berprestasi dan misal kamu tuh kayak dijauhi oleh lingkungan sekitarmu, kamu harus nyoba yang namanya kolaborasi. Wah, masalah kolaborasi nanti kita bisa bahas aku punya banyak teori tentang kolaborasi dan kolaborasi itu yang banyak diterapkan sehingga Banyuwangi bisa maju seperti ini. Mas Ali kolaborasi dengan saya berkolaborasi dengan Mas Ali dan Semangat Banyuwangi. Ini adalah cara baru supaya kita meluaskan lingkungan sosial kita. Saya tahu ada anak UNER di sini mungkin dari Mas Ali gitu kan. Mas Ali bisa tahu kalau saya berkawan dengan Edo di bawah itu karena yang awalnya tidak tahu dan kolaborasi membantu kita meluaskan jejaring. Ren, kita bisa bahas itu di kemudian hari. Terima kasih. Mas Ari, itu sebagai closing statement saya anggap ya. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Semangat Banyuwangi atas kesempatannya.
Iya, sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung di live kita malam hari ini.